Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Di awal ibadah ini, mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita. Siapakah aku ini? Aku adalah bejana yang sudah hancur. Aku terhilang. Tetapi karena pengampunan dan anugerahnya yang besar, Kristus telah memulihkan hidupku. Karena itu, marilah kita dengan hati yang penuh dengan syukur, kita datang beribadah dan menyembah Dia. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down.
Selamat pagi jemaat GKM Anugerah yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai ibadah pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang daripada Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas kita di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Pembimbing kita terambil dari 1 Korintus 14 ayat 20 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Amin, amin, amin. Allah memperlengkapi kita bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Karena itu, mari kita bersatu dan bertumbuh bersama di dalam kasih-Nya. Dalam
aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Selamat pagi jemaat GKM Anugerah yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan berikan kami kembali kesempatan untuk kami boleh duduk diam dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh terus menyediakan hati kami untuk dibentuk seperti bejana, seperti tanah liat. Kami rindu Tuhan, Engkau terus membentuk setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat GKM Anugerah. Kita bersyukur hari ini kita boleh berada di penghujung bulan Januari. Kita sepanjang bulan Januari ini memfokuskan pengajaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu bertumbuh. Tema tahunan GKM Anugerah adalah bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Khusus pada hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai bertumbuh menuju kedewasaan. Kita akan baca di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 30. Roma 8 ayat 28 sampai 30 berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab setiap orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika istri saya dinyatakan positif mengandung anak kami yang kedua, menjadi momen yang tak terlupakan, setidaknya karena beberapa hal. Yang pertama adalah kami waktu itu sama sekali tidak menyangka atau tidak mempersiapkan untuk kehadiran anak kedua kami. Kemudian istri saya ketika menginformasikan perihal kehamilan tersebut, dia menginformasikan melalui telepon. Karena waktu itu dia sedang ada di Kalimantan Tengah untuk memulai tugasnya sebagai dokter spesialis. Pengalaman ini juga menjadi pengalaman yang tak terlupakan, karena akhirnya kami ketahui bahwa jenis kelamin bayi tersebut adalah perempuan. Jadi orang berkata lengkap sudah. Sepasang, ada pria, ada wanita. Dan tibalah pada tanggal 15 Mei 2020, lahirlah bayi yang kami kemudian beri nama Aneta Mikaela. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehadiran Aneta di dalam kehidupan kami adalah sebuah peristiwa yang penting. Karena sejak hari itulah Aneta menjadi bagian dari keluarga kami. Tinggal di rumah kami rawat dengan penuh kasih sayang. Dan yang juga tidak kalah penting adalah Arvin sejak hari itu memiliki panggilan baru, yaitu Koko Arvin. Sebagai orang tua kami sadar bahwa kelahiran Aneta adalah awal dari perjalanan panjang kehidupannya yang akan dia jalani.
Kami menaruh harapan besar bahwa suatu saat nanti dia akan bertumbuh. Dia bukan hanya bertumbuh secara sehat, secara fisik, mental, dan spiritual, tetapi dia juga akan bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Ini sebenarnya menjadi gambaran dalam hidup kita mengikut Kristus. Momen ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi menjadi momen yang besar yang tak terlupakan, yaitu melalui peristiwa kelahiran baru. Dosa kita yang begitu menjijikkan di hadapan Tuhan disucikan oleh darah Kristus. Kita bukan saja diampuni, tetapi kita juga menerima anugerah keselamatan yang begitu berharga, yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Kita dijadikan menjadi ciptaan yang baru. Alkitab berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah, masuk di dalam anggota keluarga Allah. Dan kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kita diibaratkan sebagai bayi rohani yang memerlukan susu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berbicara mengenai pertumbuhan rohani, tidak mudah untuk setiap kita mengukur seberapa jauh kita bertumbuh di dalam kerohanian kita. Minggu lalu kita sudah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan mengenai spiritual check up. Pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah melakukan spiritual check up tersebut? Bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah mengikuti pemuritan Kambium, tentu ingat ketika kita belajar di bab pertama tentang arah pertumbuhan pun, Kambium menolong kita untuk mengukur sejauh mana kita bertumbuh di dalam Tuhan. Jika saudara atau jemaat sekalian yang sudah mengikuti Kambium bertumbuh ini tetapi belum mengisinya, saya dorong, saya ajak jemaat sekalian untuk mari sama-sama kita mengukur kembali untuk melihat apakah kita bertumbuh di dalam Tuhan. Coba kita bandingkan bagaimana kita pertumbuhan kita di masa yang lalu dengan pertumbuhan kita saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita dalam mengikut Kristus, kita memiliki berbagai tahap pertumbuhan. Sebagaimana layaknya ketika kita sebagai manusia, kita lahir sebagai bayi, kita bertumbuh menjadi remaja, menjadi seorang pemuda, dan kita menjadi dewasa. Demikian pula gambaran itu bisa kita pakai untuk pertumbuhan kita. Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dalam arti bahwa posisi kita bisa bermacam-macam. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita dikatakan seperti bayi rohani. Tidak ada yang salah dengan menjadi bayi rohani. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita terus menjadi bayi rohani. Usia kita bertambah, tetapi kerohanian kita tetap sama. 5 tahun lalu menjadi bayi rohani, sekarang pun menjadi bayi rohani. Ini tentu menjadi masalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, melalui pembacaan kita di Roma pasal 8 yang kita sudah baca tadi, Alkitab berkata khususnya di ayat ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Artinya adalah ketika Allah memilih kita menjadi umat pilihannya, kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, maka rancangan Allah tidak berhenti hanya dengan menjadikan kita ciptaan yang baru.
ada rancangan-rancangan Allah selanjutnya yang Allah rindu atau Allah impikan terjadi dalam hidup kita. Yaitu apa? Kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah selama ini kita bertumbuh di dalam kerohanian kita atau di dalam mengikut Kristus? Kalau Anda bertanya di dalam diri Anda sendiri, apakah saya bertumbuh? Izinkan saya juga bertanya, apakah Anda sudah mencoba untuk melakukan spiritual check up? Minggu lalu kita sudah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan mengenai perlunya melakukan spiritual check up. Pak Riko menekankan bahwa kita perlu mengalami pertumbuhan setidaknya di dalam 3 bidang. Di dalam pengajaran, di dalam karakter, dan di dalam kerohanian atau di dalam pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan saya adalah apakah di dalam seminggu ini kita sudah coba melihat apakah kita mengalami pertumbuhan? Apakah rohanian kita atau jika kita bandingkan dengan kondisi kita setahun yang lalu, apakah menunjukkan adanya perubahan? Saya sudah melakukan check up ini. Bersyukur. Ya, meskipun ada penambahan yang tidak banyak, tetapi saya menilai dari check up itu, saya mengalami pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kalau kita bicara mengenai bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus sebagaimana dikatakan di ayat 29 ini, tentu bukan menjadi hal yang mudah. Orang bisa bertanya, mungkinkah kita bertumbuh serupa dengan Kristus? Mungkinkah kita mengalami kedewasaan seperti Kristus? Anggapan orang mengenai kedewasaan pada umumnya adalah ketika kita menjadi dewasa, kalau kita nanti menjadi tua. Tetapi benarkah demikian? Benarkah usia kita menjamin bahwa kita akan mencapai kedewasaan? Seorang penulis puisi bernama Maya Angelou berkata, "Everyone grows old, but not everyone grows up." Artinya adalah semua orang bertambah tua, namun tidak semua orang bertambah dewasa. Atau dengan kata lain, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Untuk menjadi tua, kita tidak perlu memutihkan rambut. Karena cepat atau lambat, kalau tiba waktunya, maka rambut Anda atau rambut kita akan memutih dengan sendirinya. Kalau Anda perhatikan, di bagian depan rambut saya juga sudah mulai banyak rambut putih. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ternyata kedewasaan tidak serta-merta kita capai ketika kita menjadi tua. Para orang tua melihat kedewasaan anaknya biasanya dinilai ketika anak itu siap menikah. Kenapa? Karena ketika seorang anak bertumbuh dan akhirnya siap untuk menikah, maka dia artinya siap memasuki kehidupan yang baru, siap menerima tanggung jawab yang baru. Dia siap untuk menjadi suami yang memimpin keluarganya dan anak-anaknya kemudian. Dia siap menjadi istri yang belajar tunduk terhadap suami. Mereka siap mengelola keuangan dengan bijak. Dan banyak hal yang lain yang mereka harus persiapkan. Tetapi benarkah ketika seseorang siap menikah atau memasuki kehidupan pernikahan bisa dikategorikan sebagai seorang yang dewasa? Realita menunjukkan bahwa begitu banyak pasangan yang sudah memasuki kehidupan pernikahan, mereka harus mengakhiri dengan perceraian. Juga di kalangan orang-orang Kristen sendiri. Artinya bahwa ternyata
kehidupan pernikahan tidak menjamin bahwa pribadi-pribadinya adalah pribadi yang dewasa. Oleh karena itu Allah menetapkan sebuah standar yang lebih tinggi mengenai kedewasaan. Allah rindu bahwa kedewasaan kita bukan didasarkan pada usia, bukan pada kesiapan atau sudah atau belum kita menikah, tetapi kedewasaan kita diukur dari Kristus sendiri, pribadi Kristus sendiri. Max Lucado di dalam bukunya berjudul Just Like Jesus berkata, Tuhan mengasihi kita apa adanya, tetapi Ia menolak untuk membiarkan kita seadanya. Ia akan mengubah kita menjadi seperti Kristus. Dengan kata lain bahwa menjadi dewasa, bertumbuh ke arah Kristus adalah sebuah panggilan mulia yang Allah tetapkan buat setiap kita sebagai murid-muridnya. Bahkan panggilan ini tidak berubah sejak awal Allah menciptakan manusia di Taman Eden. Di dalam Kejadian pasal pertama ayat 26 Allah berkata, mari kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dengan kata lain bahwa Allah punya tujuan yang luar biasa di dalam kehidupan manusia, yaitu supaya manusia ciptaannya menjadi serupa dan segambar dengan dirinya. Kita tahu kemudian ketika manusia akhirnya memilih jalannya sendiri, kemudian Allah hilang. Tetapi melalui Kristus, melalui setiap kita yang percaya kepada Kristus, maka Allah rindu gambar dan rupa Allah itu ditemukan kembali, kembalikan kepada setiap kita. Pertanyaannya kembali lagi, mungkinkah atau apakah kita sanggup untuk bertumbuh di dalam kedewasaan serupa dengan Yesus? Kita mungkin saja bisa berkata, bukankah Dia Allah? Bukankah Dia bisa melakukan semuanya? Berbeda dengan kita, manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi ayat kita hari ini memberikan jawaban yang melegakan. Apa itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita melihat di dalam ayat 28, Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini sudah sering kali kita dengar, kita baca, bahkan kita hafalkan. Ayat ini berkata bahwa Allah turut bekerja. Kata turut bekerja ini di dalam bahasa aslinya adalah sunergi. Terdiri dari dua kata, yaitu sun dan ergon. Dengan kata lain, sunergi ini berarti bahwa Allah bekerja atau melakukan sesuatu bersama-sama dengan kita. Dari kata sunergi ini, kita mengenal kata sinergi. Artinya adalah kita bekerja bersama-sama yang hasilnya bisa lebih besar daripada ketika kita melakukan secara terpisah. Gambarannya adalah ketika ada dua orang masing-masing membawa beban 10 kilo. Tetapi ketika dua orang itu membawa beban itu bersama-sama, maka mereka bisa membawa beban itu lebih dari 20 kilo. Bisa 30 kilo atau bahkan bisa 50 kilo. Itulah gambaran mengenai sinergi. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ternyata di dalam setiap peristiwa hidup kita, Allah itu bekerja bersinergi. Pertanyaannya adalah di dalam hal apa Allah bekerja? Jelas sekali, Rasul Paulus berkata, di dalam segala hal. Segala hal ini berarti bisa peristiwa yang baik, peristiwa yang buruk, bisa peristiwa yang besar kecil, menyenangkan tidak menyenangkan, peristiwa pengalaman yang pahit ataupun manis, melalui peristiwa yang menguntungkan atau merugikan, dan semuanya kita bisa sebutkan. Ternyata di dalam semua hal tersebut
Allah bisa memakai untuk membentuk kita. Allah mau bersinergi di dalam semuanya untuk membentuk kita, untuk kita bertumbuh menjadi pribadi yang menjadi dewasa. Tuhan punya caranya masing-masing untuk membentuk setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak bisa memplot atau menyamakan bagaimana Tuhan membentuk Anda atau bagaimana Tuhan membentuk saya. Kenapa? Karena setiap kita diciptakan berbeda. Ketika kita hidupnya tenang-tenang saja, atau kita hidupnya seolah-olah ada di jalan tol, sementara ada saudara seiman kita yang lain yang seolah-olah hidupnya bergejolak, tidak berarti bahwa kita lebih dewasa daripada saudara tersebut. Kenapa? Karena Tuhan punya caranya yang berbeda-beda untuk mendewasakan setiap kita. Ketika saudara kita mengalami sakit, termasuk yang sekarang ini kita jumpai banyak, yaitu COVID. Sedangkan kita sampai hari ini kita sehat. Tidak serta-merta berarti bahwa kita lebih dewasa di dalam Tuhan. Dan saudara kita yang terkena COVID itu lebih rendah atau lebih tidak dewasa. Bukan seperti itu. Tuhan punya caranya. Tuhan bisa pakai segala hal, melalui siapapun juga, agar kita bertumbuh, semakin dewasa, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Untuk apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Untuk apa Tuhan bekerja di dalam semuanya? Jelas berkata, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tentu kebaikan di sini tidak bisa kita artikan dengan kebaikan menurut ukuran kita saja. Kalau kita berkata baik, artinya itu sehat, artinya kita diberkati Tuhan, kita mendapatkan kesuksesan, kita mengalami segala hal yang baik. Bukan pula kebaikan menurut ukuran manusia. Kita bisa berkata, oh kamu baik ya, oh orang itu baik, oh saya pun orang baik. Kebaikan Allah di dalam membentuk kita bukan sekedar supaya kita menjadi pribadi yang baik menurut ukuran manusia. Tetapi sekali lagi, kebaikan Allah, kebaikan yang Allah datangkan di dalam hidup kita adalah kebaikan, yaitu menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Kita bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita tidak berjuang sendiri. Kita dalam proses pertumbuhan hidup kita menuju kedewasaan. Allah mau turut bekerja. Allah tahu setiap kelemahan kita. Allah bisa bekerja dengan caranya yang unik. Allah mau mendidik setiap kita. Allah mau mendewasakan kita. Ibarat pemahat yang membentuk sebuah bongkahan batu. Tuhan ingin menatah bagian demi bagian, membentuk sebuah karya yang indah. Apa yang perlu kita lakukan? Mari kita terus belajar bersinergi dengan Tuhan. Mari kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita setiap hari, di dalam setiap kondisi, melalui siapapun juga, untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita belajar terus mengarahkan mata kita kepada Kristus. Ibarat tanaman. Ketika kita menaruh tanaman di dalam sebuah pot, kita taruh di jendela. Pertanyaannya, kemana tanaman ini bertumbuh? Ke arah mana tanaman ini bertumbuh? Maka kita bisa pastikan bahwa tanaman ini akan mengarahkan pertumbuhannya ke arah matahari. Karena itulah mataharilah menjadi sumber
kehidupannya. Matahari lah memampukan dia bertumbuh atau melakukan fotosintesis dan memampukan dia bertumbuh. Oleh karena itu, kemana kita harus bertumbuh? Efesus 4 ayat 13 berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam Kristus, di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Mari kita izinkan Kristus bekerja di dalam hidup kita. Bagian kita adalah mari kita belajar menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Mari kita belajar untuk tetap tinggal di dalam Kristus dan di dalam firman-Nya. Mari kita terus menjalin relasi dengan Tuhan. GKM Nugraha sudah menolong, menyediakan berbagai fasilitas untuk jemaat bertumbuh. Melalui Gema Perjanjian Baru, melalui renungan hari ini yang setiap hari ditulis oleh tim hamba Tuhan. Anda bisa menikmati melalui WhatsApp ataupun melalui YouTube. Atau melalui banyak hal yang lainnya. Melalui Connect, Bapak Ibu Saudara yang belum terlibat di dalam Connect, mari terlibat. Karena itu menjadi sarana yang baik untuk kita boleh bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus. Selamat bertumbuh mencapai kedewasaan serupa dengan Kristus. Mari kita bersinergi dengan Tuhan. Amin. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami sungguh amat baik. Engkau bukan saja memilih kami, menyelamatkan kami, tetapi Engkau mau terus membentuk kehidupan kami, untuk kami bertumbuh, mencapai kedewasaan serupa dengan Kristus. Kami tahu Tuhan, Engkau bekerja di dalam segala sesuatu, di dalam segala hal, untuk mendatangkan kebaikan. Banyak hal yang kami tidak mengerti di dalam hidup kami. Peristiwa-peristiwa silih berganti. Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan memakai semua itu, merancangkan semua itu untuk kebaikan, untuk mendewasakan setiap kami, pribadi lepas pribadi, supaya kami boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kami tahu Tuhan, seringkali pembentukan Tuhan adalah peristiwa yang tidak mudah, bahkan menyakitkan. Bahkan mungkin sampai hari ini ada hal-hal tertentu, peristiwa-peristiwa tertentu yang kami sulit pahami terjadi. Tuhan Yesus, Engkau menolong setiap kami. Ajar kami untuk kami boleh tetap bersinergi, menyediakan hati kami, mengarahkan mata hati kami kepada Kristus. Bentuk setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh pada akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Kristus. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang merayakan ulang tahun pernikahan di bulan Januari ini. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Jeffrey Prasetyo, untuk Bapak Ibu Wido Pungkoso, untuk Bapak Ibu Gunawianto Panjang, Bapak Ibu Nuryanto Limin, untuk Bapak Ibu Yanto Anggara, Bapak Ibu Eko Negoro, Bapak Ibu Yosua Hojen Kwang, Bapak Ibu Andriadi Kurniawan, Bapak Ibu Tri Yuaryogo, Bapak Ibu Yonatan Lobo, Bapak Ibu Deni Sutanto. Tuhan, Engkau yang sudah mempersatukan kedua anak-Mu ini, kedua pasangan suami istri ini Tuhan di dalam sebuah pernikahan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang terus membentuk melalui dua pribadi yang berbeda ini.
Tuhan, Engkau yang akan terus memberkati. Tuhan yang memimpin hari demi hari. Biarlah kedua atau anak-anak-Mu ini di dalam keluarga ini, mereka terus belajar, menikmati, bersinergi dengan Tuhan, menikmati pembentukan Tuhan. Belajar untuk terus menyesuaikan diri, mengenal pasangan satu dengan yang lain, dan menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Setiap kami Tuhan, kami berdoa untuk keluarga dari Pak Wido dan Ibu Diana. Oh Tuhan, kami bersama-sama mendukung di dalam doa. Tuhan, biar Engkau memberikan penghiburan secara khusus kepada keluarga anak-Mu ini. Ketika Tuhan Engkau memanggil pulang kedua orang tua dari Ibu Diana. Tuhan Yesus, sungguh kami terkadang memang tidak mengerti jalan Tuhan. Tuhan Yesus, biar tetapi kami percaya bahwa Tuhan, kiranya penghiburan Tuhan turun atas keluarga ini. Kekuatan daripada Tuhan memampukan mereka untuk melewati masa-masa kedukaan ini. Terima kasih Bapa, demikian juga dengan setiap kami, apapun pergumulan yang kami sedang hadapi. Tuhan, biarlah kami belajar untuk tetap percaya bahwa Tuhan Engkau bekerja di dalam setiap hidup kami, hari demi hari, melalui situasi apapun, untuk membentuk kami, membuat kami bertumbuh, dan menjadikan kami pribadi yang semakin dewasa di dalam Kristus, menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menghendaki kita agar kita bertumbuh semakin dewasa di dalam Dia. Karena itu, marilah kita bertekad, walaupun sedikit demi sedikit, meskipun nampak lambat, namun kita yakin bersama Dia kita akan sempurna nanti. Sejak ku tinggal
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, ulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat ya. Berikut Warta Jemaat GKIMI Anugerah, Minggu 31 Januari 2021. Hai adik-adik Anugerah Kids, hari ini Minggu 31 Januari 2021 pada pukul 10 pagi ada spesial event lo via Zoom meeting dengan tema Sport Day. Jangan lupa ya, dress code-nya baju olahraga. Hai teman-teman teens, jangan lupa ya, hari ini Minggu 31 Januari 2021 pada pukul 10 pagi akan diadakan ibadah anugerah teens via Zoom dengan tema Apa Itu Kasih. Selanjutnya akan diadakan parent meeting anugerah teens pada tanggal 7 Februari 2021 pada pukul 10 pagi via Zoom ya. Pray and Worship Night AWMN Youth Jumat 5 Februari 2021 pukul 20.00 hingga 21.30 via Zoom. Pokok doa, berdoa bagi jemaat yang sedang sakit dan lemah seperti Bapak Budiono pasca pemulihan operasi bypass jantung, Ibu Debbie yang akan menjalani kemoterapi selama 6 kali, Ibu Yang yang akan melakukan tindakan laser batu ginjal, Ibu Luciana, Ibu Tan Syok Ten, kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan kesehatan mereka. Berdoa, mohon perlindungan Tuhan Yesus di tengah-tengah perubahan cuaca yang sedang terjadi, agar kiranya setiap jemaat diberikan kesehatan dan kekuatan. Berdoa bagi beberapa daerah yang sedang tertimpa bencana, kiranya mendapatkan pertolongan segera. Mohonlah agar gereja-gereja Tuhan dimanapun juga diberikan hikmat dan kekuatan untuk tetap bisa melayani secara efektif di tengah masa pandemi saat ini. Terus mohonlah belas kasihan Tuhan Yesus di tengah-tengah perjuangan kita sebagai bangsa melewati masa-masa pandemi saat ini. Tuhan Yesus sediakan kekuatan dan pertolongan khususnya pemerintah dalam mengambil kebijakan serta seluruh rakyat sungguh mendukung melalui penerapan protokoler kesehatan yang ketat. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan majelis jemaat GKIMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling dengan menghubungi hotline gereja di 0895 0262 5888. Perjamuan kudus akan diadakan pada Minggu 7 Februari 2021 dalam ibadah online. Jemaat dapat mempersiapkan diri untuk roti dan anggurnya atau dapat mengambil roti dan anggur di sekretariat gereja atau melalui ketua konek masing-masing.
MDS Peduli Mamuju Majene, Sulawesi Barat. Bagi para jemaat ingin menyalurkan bantuan dapat langsung transfer ke rekening BCA 009 116 0080 atas nama Petrus GW. Sehubungan dengan tingkat penyebaran COVID-19 yang tinggi, maka selama bulan Februari ibadah onsite ditiadakan. Demikian Warta Jemaat GKI Anugerah, Minggu 31 Januari 2021. Tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKI Anugerah mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe and stay at home ya. Berakhir bulan Januari. Welcome February. Happy Sunday.